Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk wanita yang berpengaruh dalam sejarah awal Islam karena peran aktifnya di masyarakat, termasuk di bidang politik. Nama Aisyah lebih populer dibanding istri-istri Nabi yang lainnya. Dalam riwayat Ahlus Sunnah terdapat banyak hadis tentang keutamaan dan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah. Karena itu mereka sangat menghormatinya. Di sisi lain, karena penentangnya pada Imam Ali alaihi salam, Syiah banyak mengkritik perilaku dan langkah yang diambil Aisyah. Nama lengkap Siti Aisyah ialah Aisyah binti Abu Bakar bin Abu Quhafa. Jadi Aisyah memiliki seorang ayah yang bernamakan Abu Bakar, yang tiada lain adalah sahabat Nabi sendiri, dan Abu Bakar memiliki seorang ayah namanya Abu Quhafa. Nama lakob daripada Siti Aisyah adalah Ummu al-Mu'minin. Kerabat Muhammad bin Abu Bakar termasyhur saudara Abu Bakar, yaitu ayah. Lahirnya Siti Aisyah di kota Mekah, tempat tinggalnya di Mekah dan di Madinah. Meninggalnya Siti Aisyah pada tahun 58 Hijriah atau tahun 678 Masehi. Tempat pemakaman di pemakaman Baqi', dimakamkan di Madinah. Dikenal sebagai istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas berpartisipasi dalam perang Jamal. Kemudian istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah yaitu menikah pada usia sekitar 40 tahun kurang lebihnya. Lahir pada tahun 595 Hijriah. Sesudah hijrah, Aisyah istri Nabi yang kedua. Istri Nabi Siti Aisyah, kemudian Siti Hafsah. Siti Hafsah menikah dengan Nabi tanggal 3 tahun Hijriah atau setara dengan tahun 624 Masehi. Istri Nabi yang keempat yaitu adalah Saudah. Siti Saudah menikah dengan Nabi sekitar tahun 622 Masehi. Kemudian istri Nabi yang lainnya bernamakan Zainab binti Khuzaimah, menikah pada tahun ketiga Hijriah atau 624 Masehi.
Kemudian istri Nabi yang selanjutnya adalah Ummu Salamah, menikah pada tanggal 4 pada tahun 4 Hijriah atau setara dengan tahun 625 Masehi. Kemudian istri Nabi yang selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy menikah dengan Nabi tahun 5 Hijriah atau setara dengan 626 Masehi. Kemudian ada lagi istri Nabi yang bernama Juwairiyah, menikah dengan Nabi pada tahun 5 Hijriah atau tahun 626 Masehi. Ada lagi istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah menikah pada tahun 6 sampai 7 Hijriah atau 627 atau 628 Hijriah. Kemudian istri Nabi yang selanjutnya adalah Maryah. Maryah menikah dengan Nabi pada tahun 7 Hijriah atau setara dengan tahun 628 Masehi. Dan yang terakhir istri Nabi yang bernama Maimunah. Maimunah menikah dengan Nabi pada tahun 7 Hijriah atau setara dengan tahun 628 Masehi. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Siddiq dari kabilah Bani Taim. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Umair dari kabilah Bani Kinanah. Menikahnya Siti Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kejelasan kapan tepatnya pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung. Menurut sebahagian riwayat, pernikahannya terjadi setelah wafat Sayyidah Khadijah, yaitu sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Berpegang pada riwayat tersebut, maka itu merupakan pernikahan kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dengan Sayyidah Khadijah. Namun riwayat lain yang lebih masyhur menyebutkan sebelum menikah dengan Aisyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu menikah dengan Saudah. Sebagian referensi masyhur menyatakan usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sekitar 6 atau 7 tahun. Sedangkan pada pendapat yang lainnya, sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah pernah hendak dinikahkan dengan Zubair bin Mut'im, namun batal terlaksana. Malam pengantin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah baru dilangsungkan beberapa tahun setelah akadun nikah, yaitu setelah melakukan hijrah ke Madinah ketika Aisyah telah berumur 9 tahun penuh. Usia menikah berbeda dengan pendapat sebelumnya. Sebagian peneliti mengungkapkan bahwa usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 18 tahun. Di antara riwayat yang mendukung pendapat tersebut adalah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Dia menyebutkan Aisyah adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam. Saat itu Aisyah masih kecil,
jika waktu itu Aisyah berumur atau berusia 7 tahunan, maka saat menikah dengan Nabi Muhammad usianya telah mencapai 18 tahun. Sedangkan Al-Imam Ibnu Qutaibah di dalam kitab Al-Ma'arif menyebutkan Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah atau 678 Masehi dalam usia 70 tahun. Sedangkan menurut sebagian referensi, Nabi Muhammad menikahi Aisyah adalah 3 tahun sebelum hijrah, tahun ke-10 setelah menjadi nabi. Jika data ini benar, maka bisa disimpulkan Aisyah dengan Nabi menikah di usia 9 tahun. Hal ini yang bisa digunakan untuk mengetahui berapa usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat usia saudarinya Asma binti Abu Bakar. Usia Asma lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Pada peristiwa hijrah, dia berumur 27 tahun. Jika pernikahan Aisyah terjadi di tahun pertama hijrah, maka usianya saat itu adalah 17 tahun. Profil atau biografi daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah wanita satu-satunya yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih gadis. Menurut riwayat Ahlus Sunnah, Nabi Muhammad sangat mencintai Aisyah. Bahkan dia adalah istri yang paling dicintai Nabi. Bagi mereka, Aisyah adalah wanita yang memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Namun menurut Syiah, riwayat-riwayat Ahlus Sunnah mengenai keutamaan Aisyah adalah maudhu atau palsu. Syiah memiliki banyak bukti riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana tingkah laku Aisyah yang justru membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dan marah. Tidak jarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangkan sikap dan kelakuan Aisyah. Banyak riwayat menyebutkan kedengkian dan kecemburuan Aisyah terdapat istri-istri Rasulullah. Sedangkan menurut orang-orang Syiah, orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak menyukai dengan datangnya Aisyah, mereka menyebutkan banyak riwayat kedengkian dan kecemburuan Aisyah terhadap istri-istri Nabi yang lainnya. Karena sifat dengki dan cemburu dalam hatinya, Aisyah bahkan melakukan hal-hal yang tidak patut. Dalam referensi hadis Ahlus Sunnah sendiri pun terdapat riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat dialog antara Khalifah Umar dan Aisyah. Umar berkata, "Aku menemui Aisyah dan bilang kepadanya, 'Putri Abu Bakar, perbuatanmu sudah berhasil menyakiti Nabi Muhammad.' Dia menjawab, 'Ibnu Khattab, apa urusannya denganmu? Urusi saja putrimu.' Lalu aku menemui Hafsah dan berkata kepadanya, 'Kenapa kau sakiti Nabi? Demi Allah, aku sendiri tahu bahwa Rasulullah itu tidak menyukaimu. Jika aku sudah tidak ada, pasti ia sudah menceraikanmu.'" Sebagian mufassir Ahlus Sunnah berpendapat
Surah Al-Hujurat ayat 11 turun berkenaan dengan Aisyah. Mereka menyatakan saat itu Aisyah mengolok-olok Ummu Salamah atau Zainab, lalu turunlah ayat tersebut. Menurut sebagian riwayat yang menafsirkan penggalan surah An-Nur pada tahun 5 Hijriah dalam perjalanan kembali dari perang Bani Mustahlik, rombongan muslimin berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Dan tanpa sepengetahuan lainnya, Aisyah meninggalkan tempatnya untuk suatu keperluan. Di perjalanan, dia kehilangan kalung. Karena itu dia mencarinya sehingga tidak segera kembali ke peristirahatan. Sementara itu, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa tandu Aisyah karena mereka sangka dia masih di dalamnya. Setelah Aisyah mengetahui rombongannya telah pergi, dia menunggu di tempatnya dengan harapan akan ada yang kembali untuk menjemputnya. Kebetulan seseorang bernama Safwan bin Mu'attil lewat di tempat tersebut. Dia menyerahkan untanya pada Aisyah untuk ditunggangi, lalu mengantarkannya menyusul rombongan. Kejadian tersebut menjadi gunjingan di kalangan sebagian sahabat munafik Nabi. Mereka menuduh Aisyah telah melakukan hal yang tidak senonoh. Karena itu turunlah sebagian surat An-Nur yang mana ayat itu menerangkan bahwa tuduhan yang tidak terhadap wanita yang menjaga kesuciannya merupakan dosa besar. Sebagian menganggap ayat tersebut berkenaan dengan Maria Qibtiyah. Kisah peristiwa tahrim, pengharaman. Peristiwa tahrim adalah peristiwa yang berhubungan dengan beberapa ayat pertama dari surat At-Tahrim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW karena mencegah dirinya melakukan sesuatu yang halal guna menyenangkan istri-istrinya. Menurut keterangan tafsir Al-Amsal, kronologinya adalah sebagai berikut. Ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi istrinya yang bernama Zainab binti Jahsy, beliau disuguhi madu dan beliau pun meminumnya. Hal itu diketahui oleh Aisyah sehingga timbul rasa tidak suka di hatinya. Aisyah berkata, "Aku dan Hafsah bersepakat bahwa siapa saja di antara kami yang didatangi Nabi hendaknya berkata, 'Apakah Anda habis makan getah magfair?' Magfair adalah getah berbau tidak sedap, berasal dari sebuah pohon orfud yang tumbuh di Hijaz. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak ingin mulut, tubuh dan bajunya beraroma tidak sedap. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mendatangi Hafsah. Hafsah mengatakan pada Nabi Muhammad sesuai apa yang sudah dia sepakati dengan Aisyah. Nabi Muhammad SAW menjawab,
aku tidak makan maghaifir, tapi madu yang dikasih Zainab binti Jahsy. Kalau begitu, aku janji tidak akan minum kembali. Tapi jangan katakan tentang hal ini pada orang lain. Kalau sampai terdengar orang lain, mereka akan bertanya-tanya, kenapa Nabi mengharamkan dirinya makan makanan yang halal? Atau mungkin saja mereka akan meniru perbuatan tersebut. Jika hal ini sampai terdengar Zainab, maka dia akan merasa sedih. Namun ternyata Hafsah tidak menjaga amanah Nabi. Ujung-ujungnya dia mengungkap rahasia itu pada orang lain. Riwayat tersebut terdapat dalam banyak referensi dengan redaksi yang berbeda, termasuk di dalam kitab Shahihul Bukhari. Berkenaan dengan hal ini, Imam Bukhari meriwayatkan riwayat lain yang dikutip dari Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan saat itu Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk memperdaya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa maksud ayat 10 dari surah At-Tahrim adalah untuk mengancam Aisyah dan Hafsah. Kisah Aisyah dan para khalifah. Pada periode kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, Aisyah tidak secara langsung ikut campur dalam masalah politik. Sebagai istri Nabi Muhammad SAW sekaligus putri dari khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq, terlebih karena dukungan dari khalifah pertama dan kedua, otomatis dia memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Menurut sebagian peneliti Syiah, Aisyah berperan penting bagi Abu Bakar dalam meraih posisi khalifah. Terlebih pada akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW, dia semakin giat merancang strategi supaya ayahnya berhasil menjadi khalifah. Di antara yang dia lakukan untuk memuluskan rencananya adalah mengutip hadis-hadis yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW yang dinisbatkan pada Nabi berkenaan dengan keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tercatat dalam sejarah bagaimana Abu Bakar dan Umar memanfaatkan Aisyah demi meraih ambisi mereka. Keduanya banyak memberikan hadiah pada Aisyah dan lebih mengistimewakannya dibanding istri-istri Nabi SAW lainnya. Menurut Syiah, itu adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakbijaksanaan. Pada tahun-tahun pertama kekhalifahan Utsman bin Affan, hubungan Aisyah dan Utsman sangat baik. Namun sejak pertengahan tahun kedua, antara keduanya terjadi permusuhan. Sebelum timbul permusuhan, Aisyah sempat menukil banyak hadis tentang keutamaan Utsman bin Affan. Berikut kisah dari salah satu kandungan hadis yang menyinggung keutamaan Utsman yang diriwayatkan Aisyah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbaring sambil mengenakan kain milik Aisyah. Saat itu Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengannya. Akhirnya Abu Bakar diizinkan masuk, sedang Rasulullah
tetap dalam posisinya. Lalu kemudian Umar bin Khattab juga meminta izin untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun diizinkan masuk. Kemudian Utsman datang meminta izin untuk bertemu beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera bersiap-siap dan memerintahkan Aisyah untuk merapikan pakaiannya. Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa ketika bertemu Abu Bakar dan Umar engkau tidak beranjak dari posisimu, namun ketika bertemu Utsman engkau menyambutnya demikian dan merapikan pakaianmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana aku tidak menyambut dan menghormatinya, sedangkan malaikat saja segan dan malu kepadanya." Sejak pertengahan tahun kedua, Aisyah mulai menampakkan diri untuk terjun dalam perpolitikan Islam saat itu. Dia bergabung dengan kelompok oposisi Khalifah Utsman. Aisyah banyak melontarkan kritik keras pada Utsman melalui ucapan-ucapan yang disampaikan pada umat. Bahkan beberapa kali dia bertemu langsung dengan Utsman di Masjid Madinah. Saat itu Aisyah menilai Utsman sudah layak mati. Kisah Aisyah dan Imam Ali. Permusuhan. Sebagian penulis menyatakan rasa tidak senang Aisyah pada Imam Ali sudah timbul sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Saking bencinya pada Imam Ali dan Ahlul Bait, dia menolak ikut bergabung saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat. Bahkan sebagian sumber menyebutkan saat itu Aisyah justru bergembira. Aisyah berkata pada Ibnu Abbas, "Tempat yang paling aku benci adalah yang di situ ada Bani Hashim." Itulah sebahagian kisah Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita petik hikmahnya. Dan kisah Siti Aisyah selanjutnya yaitu kisah Aisyah dan Muawiyah serta wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.